Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujianto, saya guru seni rupa di SMA Negeri 1 Pakiran. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan topik gambar bentuk. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semuanya sehat? Sebelum kita nanti belajar mengenai seni budaya, saya ingin kooperasinya untuk memimpin berdoa di dalam hati. Ya. Berdoa, Mbak. Berdoa, Mbak. Alhamdulillah. Baik ya, sebelum kita melangkah ke pembelajaran inti ya, terlebih dahulu kita harus lebih tahu ya, beberapa poin-poin mengenai gambar bentuk secara umum. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu nanti kalian semuanya itu bisa memahami ya, dengan mendeskripsikan mengenai gambar bentuk itu apa. Jadi usul-usulnya, dari prinsip-prinsipnya dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan dengan membuat sketsa-sketsanya, ya, sketsa yang dimana sketsa itu harus sudah proporsional, ya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya nanti dalam pembelajarannya, dalam tujuannya ini, yaitu Anda membuat gambar bentuk itu dengan finishing, dengan teknik-teknik yang Anda kuasai. Ya. Dan insya Allah kalau dalam pertemuan kedua nanti Anda presentasikan dari hasil gambar yang sudah Anda buat. Ya, dunia saat ini yang begitu globalis, ya, begitu canggih, banyak sekali para seniman-seniman, terutama para ilustrator gitu ya, mereka eksistensi dirinya itu melalui sebuah gambar, dan itu mereka memanfaatkan dari adanya media-media sosial. Ternyata dari itu mereka bisa mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan penghasilan, dan tidak sedikit. Ya, ini bisa nanti Anda semuanya dipakai untuk memotivasi diri, ya, dalam meningkatkan kemampuan belajar Anda, terutama mengenai kemampuan Anda belajar menggambar bentuk, karena manfaatnya banyak sekali. Itu ya, itu yang penting sekali. Baik, gambar itu apa? Kalau Anda pahami gambar itu apa? Coba, gambar itu apa? Sebuah tampilan visual. Mungkin yang lainnya, gambar itu apa? Sesuatu yang itu ya. Yang lainnya, ini nanya siapa? Gambar itu apa? Suatu bagian suatu objek yang divisualisasikan. Jadi itu semuanya tidak sah. Ya. Terus selanjutnya yaitu mengenai gambar. Ya, gambar itu apa sih, bentuk itu apa sih? Ya, sekarang bentuk itu. Bentuk itu apa? Bentuk. Nah, yang lain saya ingin juga menginginkan pendapat yang berbeda dari bentuk itu para seperti ini. Ya. Ayo, Muhammad Rasa. Proporsi suatu
benda. Ya, nah, itu tadi beberapa beberapa pengertian dari gambar dan bentuk. Jadi ya, coba kita lihat berikutnya tentang pengertian secara keseluruhan mengenai gambar. Oke. Jadi ya, jadi kalau nggak bisa mengerti nggak apa-apa. Ya. Jadi menggambar bentuk, ya, yang penting dalam menggambar bentuk itu adalah kepersisan, kemiripan, ya, kemiripan dari objek yang dilihat itu gambar bentuk. Jadi mirip sekali. Yang ditekankan adalah ini. Sehingga kalau Anda menggambar bentuk nanti upayakan gambar itu mirip dengan bentuk asli. Nah, ini ada beberapa macam bentuk, ya, bentuk kubistik dan bentuk silindris. Kubistik ini bentuk di mana kita nanti menggambar bentuk-bentuk seperti kurus, bola, prisma, limas, balok. Ini adalah bentuk-bentuk dasar sekali. Ya. Terus yang kedua, silindris. Ini objek dalam menggambar bentuk itu adalah kepersisan, kemiripan, ya, kemiripan dari objek yang dilihat itu gambar bentuk. Jadi mirip sekali. Yang ditekankan adalah ini. Sehingga kalau Anda menggambar bentuk nanti upayakan gambar itu mirip dengan bentuk asli. Nah, ini ada beberapa macam bentuk, ya, bentuk kubistik dan bentuk silindris. Kubistik ini bentuk di mana kita nanti menggambar bentuk-bentuk seperti kurus, bola, prisma, limas, balok. Ini adalah bentuk-bentuk dasar sekali. Ya. Terus yang kedua, silindris. Ini objek yang sifatnya bundar, itu silindris. Ya, silindris. Ini dasarnya dalam nanti Anda memahami, ya, gambar bentuk. Jadi ada kubistik dan silindris. Oke, selanjutnya prinsip menggambar bentuk ada perspektif, proporsi, komposisi, ya, gelap terang dan bayang-bayang. Mengenai perspektif, berarti Anda nanti memahami mengenai jauh dan dekatnya sebuah objek, ya. Proporsi ini mengenai kesebandingan, jadi kesebandingan. Jadi misalnya seperti manusia itu kalau mau gambar ada kesebandingan ukurannya yang proporsional. Ya. Bentuk juga sama, kalau ada nanti buat bentuk, ya harus proporsi, ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Terus komposisi, ini tentang susunan. Jadi susunan dari objek yang Anda buat dalam bidang gambar, ya, susunannya. Jadi ada susunan simetris dan asimetris, sehingga gambarnya itu bisa seimbang. Itu nanti ke sini. Ya. Terus gelap terang. Ya. Kalau mengenai gelap terang, Anda harus paham mengenai pencahayaan. Jadi dari arah mana cahaya itu menuju objek, sehingga ada objek itu kelihatan tampak gelap dan tampak terang. Ya, jadi pencahayaan. Akhirnya nanti dari efek gelap terang pencahayaan, Anda akan menemukan bayang-bayang. Objek itu kalau kena sinar pasti nanti ada biasnya berupa bayang-bayang. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ada bagian objek itu yang gelap, ada bagian yang terang.
ada bayang-bayangnya juga, proporsinya juga, ya. Sekaligus juga ada disusun dengan sangat bagus sekali. Itu namanya komposisi. Ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ada yang sudah jelas? Nah, semangat, ya. Jelas, ya. Jelas. Oh ya. Kayak gini, langkah-langkah dalam menggambar bentuk. Pertama, menentukan garis horizon. Ya, garis horizonnya. Jadi garis ya, jajar ini ya. Itu garis horizon. Terus membuat garis pokok objek, melanjutkan dengan membentuk proporsi. Yang keempat, jika sudah dirasa tepat, langkah ketiga memberikan kesan belok terang. Ya, terus yang terakhir, sentuhan akhir dengan memberikan efek bayangan. Nah, ini nanti bisa Anda lihat di tutorial itu banyak sekali. Ya. Nah, ini kan garis penting. Nah, ini ya garis horizon ya. Jadi ini garis horizon. Ya, garis horizonnya. Terus sketsanya seperti ini dulu. Jangan langsung dibuat sekali terus langsung di akhir, jangan. Nanti kalau Anda mau buat seperti itu kan kurang kalau ada kesalahan itu akan sulit. Ya, kalau sudah biasa ketat baru dibuat gelap terang. Ya, paham ya? Paham? Selanjutnya macam-macam teknik menggambar bentuk. Hasil searah, hasil gradasi, hasil silang, busel, poin iris. Ini contohnya. Ya, ini hasil searah, ini dibuat searah. Jangan kalau sudah searah Anda gantilah caranya, nah, itu nanti malah membuat gambar. Hasil gradasi seperti itu. Ya. Hasil silang, Anda lihat silang berarti saling menyilang, cross hatching gitu ya, garisnya juga. Terus hasil acak juga ada di acak. Untuk sedikit menganggur ya, tapi menangkap. Terus ada juga dengan cara digosok, ya, jadi dia harus kelihatan lebih smooth atau lebih halus. Poin iris hasilnya ini dengan menggunakan titik. Jadi kalau Anda pakai poin iris itu membutuhkan kesan. Berikut contohnya, Anda lihat ini tadi ya. Nah, oke. Ini juga. Ini murni hasil. Oke. Itu mengenai materi bentuk. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silakan dari materi tadi sekalian membuat gambar bentuk berupa bentuk dasar. Tahu ya, bentuk dasar tadi prisma, kerucut, dan seterusnya. Ya, buat dua gambar aja. Langsung aja di kok malu-malu ya, tidak usah ragu-ragu ya. Percaya tidak? Iya.
Nanti dulu apa? Objek yang satunya lagi coba. Bisa tidak? Mungkin kok mana tadi? Jangan ayo, bawahnya jarinya sama. Siapa? Di sini. Jadi ini kalau ini miring, miringnya ke sini, ini kan bungkus, ya, disamakan. Kalau sampean pakai Cuma nggak ada sini saja ya. Kita ya ini Najwa Zairah Labuga. Ini sudah bagus. Mana Najwa? Jadi sudah komposisinya sudah bagus ya. Hasilnya juga meskipun ini pakai campuran diesel ini juga lumayan bagus. Terus proporsinya juga, ya, proporsinya ini ya, jadi tidak ada yang janggal, tidak ada yang janggal. Cuman kalau dilihat dari keseimbangannya ya, antara kanan dan kiri ini masih itu, sedikit pak. Ini dua sudah bagus sekali. Kita nanti ditingkatkan kembali dalam hal memahami prinsip-prinsip menggambar bentuk. Pencaranya juga sudah kelihatan.
Terus pencahayaannya ini cuma satu saja yang baru berhasil. Bagian bawahnya ini yang 200 masih kurang gelap. Ya, berapa lagi? Tampaknya itu lebih real. Proporsinya nggak ada masalah. Berbeda ada. Selanjutnya Muhammad Faik. Penyusunannya ini Pak ya. Penyusunannya dia ini supaya kan kalau dalam gambar bentuk lebih dari satu objek itu didekatkan, dirapatkan, sehingga intinya itu akan kelihatan. Pencahayaannya masih kurang, nggak apa-apa ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Terus kalau masih ada sketch bagian dalamnya ini, kalau ini bukan objek transparan, itu harus dihapus. Sehingga nanti kelihatan namanya gambar bentuk itu kan harus ini punya kata. Ini sudah masuk ke settingnya, ya, ke perapat. Anak-anakku itu sedikit puasan dari penilaian beli ini. Ya. Nanti di selanjutnya juga akan saya nilai, ya, akan saya nilai dari sketsa yang sudah Anda buat. Pertemuan berikutnya kita Anda itu langsung mungkin di sini terus mempresentasikan dari gambar yang ada, ya, sebelum nanti kita akhiri, ya, setelah ini kita akhiri. Ada beberapa poin yang harus Anda cermati ya di sini. Bagaimana kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri agar kepercayaan diri kita itu semakin meningkat. Dari talenta atau dari kemampuan yang Anda miliki itu jangan sampai disia-siakan, ya. Karena itu yang nanti akan membuat Anda lebih baik di masa depan. Sekarang dunia itu sudah begitu canggih, begitu besar. Kita manfaatkan itu untuk meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Ya, dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah Anda dapatkan? Ada yang bisa dapat? Ayo, ya, saudara. Dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah Anda dapatkan? Itu aja. Pengetahuan baru itu ya. Mungkin yang lain bisa yang ya. Ya, coba. Jadi apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran hari ini dari gambar bentuk? Bisa mengetahui tadi yang dijelaskan dalam menggambar bentuk. Ya. Mungkin ada yang selain itu. Apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini dari menggambar bentuk? Oh gitu. Jadi kalau mengenai tekniknya sudah paham, sudah bisa ya. Yang lainnya mungkin ada yang bisa menunjukkan
pemanfaatan dari menggambar bentuk ini? Tidak ada? Oke ya, jadi itu tadi refleksi untuk agar kalian dengan menggambar bentuk manfaatnya luar biasa sekali. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri, saya minta ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Kita ketemu pertemuan berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.